ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita masih dalam serial komunikasi keluarga Islami. Hari ini insyaallah kita akan pelajari bagaimana menanamkan cinta puasa kepada anak. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Puasa merupakan salah satu di antara rukun Islam yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Karena puasa memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa dalam hidup manusia, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan dia salah satu di antara 5 rukun Islam. Rukun artinya adalah pokok, tiang pokok yang apabila dia tidak ada runtuh bangunan. Jadi itu namanya rukun. Kalau 5 rukun Islam itu, dia Islam akan tegak pada pribadi seseorang kalau 5 pokok ini ada pada setiap muslim. Nah, salah satu di antaranya adalah melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Inti daripada ibadah puasa adalah kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menata diri, menata nafsu agar mampu menahan diri dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia ibadah tark, ibadah meninggalkan, ibadah mampu untuk menahan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, kaidah penting yang harus terus kita tanamkan dalam diri kita kepada anak-anak kita bahwa apapun yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan pasti itu mengandung dan membawa kemaslahatan bagi kita. Apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala pasti itu membawa mudarat bagi kita, bagi anak-anak kita. Itu adalah keniscayaan. Nah, kaidah ini yang penting untuk kita terus bangun. Ketika Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan puasa mendidik kita untuk melarang sesuatu, meninggalkan sesuatu, pasti ini adalah latihan kita untuk nanti pada suatu saat siap untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Di bulan puasa kita dilatih bahkan untuk meninggalkan sesuatu yang pada normalnya kita boleh untuk melakukannya. Makan itu boleh, mubah, bahkan kalau membahayakan akan menjadi wajib kita untuk makan. Minum yang sebenarnya boleh menjadi tidak boleh karena ini adalah latihan. Karena ini adalah latihan. Nah, jadi latihan ini dalam rangka untuk nanti ketika kita berada betul dalam prakteknya, kita siap untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, inti daripada puasa adalah menahan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 pokoknya. Larangan makan, minum, kemudian berkumpul suami istri. Secara umum nanti yang lain-lain adalah turunan daripada 3 larangan ini. Ya, lain-lainnya itu adalah turunan daripada 3 larangan pokok ini. Nah, yang lain umpamanya menahan pandangan. Ini kan sebenarnya turunan daripada berhubungan suami istri bercampur suami istri.
dari pandangan itu nanti akan muncul hal-hal yang membuat orang bangkit nafsunya, syahwatnya untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menjaga lisan dari dusta, riba, perkataan kasar, bertengkar, berdebat, menyibukkan lisan dengan zikir dan tilawah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini meskipun tidak sampai membatalkan puasa, tetapi bisa merusak ibadah puasa kita. Kemudian menahan pendengaran dari hal-hal yang tidak pantas untuk kita dengar. Menahan seluruh anggota tubuh dan perut dari dosa dan sebagainya, itu adalah hal-hal yang dilarang oleh Allah, baik membatalkan atau mengurangi pahala puasa kita. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, puasa karena dia lumayan berat, maka memerlukan latihan dan pembiasaan sehingga ketika suatu saat anak-anak kita sudah wajib untuk melaksanakan puasa, mereka tidak lagi berat untuk melaksanakannya. Kita tetap menggunakan teori Ibnu Qayyim rahimahullah yang memiliki teori sangat bagus untuk pembiasaan. Ada 5 langkah pembiasaan. Yang pertama adalah khawatir, mengirim pesan kepada anak-anak kita bahwa sesuatu itu penting dan menyenangkan. Yang kedua, tasawur, untuk membentuk persepsi kepada anak-anak kita bahwa perbuatan itu penting dan menyenangkan. Yang ketiga, muncul iradah, keinginan mereka untuk melakukannya. Yang keempat, dari iradah muncul namanya fi'il, perbuatan atau amal. Dan selanjutnya ketika amal itu dilakukan terus-menerus, dilakukan secara terus-menerus, maka akan melahirkan disebut dengan al-adah atau kebiasaan atau habit. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, kalau kita terapkan kepada puasa, maka khawatir ya atau kiriman pesan kita kepada anak bahwa puasa itu adalah menyenangkan, puasa itu penting, maka bagaimana yang harus dilakukan? Orang tua, sekali lagi orang tua merupakan salah satu di antara pilar utama untuk membentuk anak-anak yang berkualitas, anak-anak yang soleh. Jadi yang paling pertama adalah orang tua perlu untuk mencintai ibadah ini, yaitu puasa. Mereka upayakan untuk menyiapkan persiapan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Mereka sangat antusias melaksanakan ibadah puasa Ramadan, itu dilihat oleh anak-anak kita. Sebelum puasa Ramadan, di bulan Sya'ban, orang tua juga banyak melakukan ibadah karena Rasulullah cinta dengan puasa di bulan Sya'ban. Kemudian di hari-hari biasa, ada Senin, ada Kamis, ada 3 hari setiap bulan, pertengahan bulan, orang tua juga disaksikan oleh anak-anak sering melaksanakan ibadah puasa. Insya Allah akan tertanam ya di memori mereka bahwa puasa itu penting. Orang tuanya sering melaksanakannya, bahkan rutin melaksanakannya. Nah, pesan ini, memori yang terekam ini menjadi sangat mahal bagi anak. Selanjutnya, dari situlah nanti memunculkan tasawur, yaitu bagaimana anak memiliki persepsi bahwa puasa itu penting, puasa itu menyenangkan. Nah, diantaranya adalah kita umpamanya merasa bahwa puasa itu bukan sesuatu yang membuat kita tersiksa. Kita ungkapkan kata-kata nikmat puasa. Apalagi ketika kita berbuka umpamanya, sebelum berbuka kita menyediakan makanan-makanan istimewa.
Anak kita belum kuat puasa, anak kita belum terbiasa puasa, bahkan belum pernah puasa, tapi kita sediakan makanan yang istimewa ketika berbuka, orang tua senang, merasa senang sekali untuk berbuka, diawali dengan berdoa sebelum berbuka. Anak-anak diajak berbuka, oh paling senang. Karena di antara yang paling membahagiakan orang tua seseorang yang berpuasa adalah ketika dia berbuka. Ya, ketika dia berbuka itu kebahagiaan tersendiri dari seseorang yang berpuasa, dan kebahagiaan selanjutnya adalah ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tertanam di anak, kemudian muncul tasawur. Kenapa? Kita sering ngajak mereka untuk berbuka, kita sediakan makanan-makanan yang enak untuk dia, sehingga kebahagiaan kita berbuka dibersamai oleh anak-anak kita. Selanjutnya, insya Allah suatu saat mungkin akan muncul nanti keinginan anak untuk melaksanakan ibadah puasa ini. Nah, ini kalau sudah muncul keinginan dari anak untuk berpuasa, maka kita jangan sampai kita sia-siakan, ya, kita langsung tangkap itu. Ya, meskipun mungkin di usia-usia tertentu, sekali lagi usia yang paling baik untuk mereka kita mulai ajak didik adalah usia 7 tahun. Sebelumnya kita longgarkan, kalau dia mau silahkan. Ya. Tapi kalau sudah 7 tahun, kita upayakan mereka sudah mulai mampu untuk melaksanakannya. Meskipun ini tergantung dengan kekuatan fisik anak masing-masing. Nah, di generasi sahabat ini mereka melakukan hal itu. Anak-anak dibiasakan, dilatih untuk melaksanakan ibadah puasa. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Rubayy binti Muawwidh ibn Afra radhiyallahu anha qalat arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghadata Asyura ila qura al-Ansar allati haula al-Madinah. Man kana asbaha sha'iman falyutimma shaumahu wa man kana asbaha muftiran falyutimma baqiyata shaumihi ya baqiyata yaumihi. Fakunna ba'da dzalik nasumuhu wa nusawwim sibyanana as-sighar minhum insyaallah wa nadhhab ila al-masjid fanaj'al lahum al-lu'bah min al-'ihn فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناها إياه عند الإفطار رواه البخاري ومسلم. Jadi dari Rubayy binti Muawwidh bin Afra radhiyallahu anha, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim ada utusan untuk memberikan pengumuman pagi-pagi hari Asyura. Ini di awal-awal Rasulullah berada di Madinah. Beliau kirim orang-orang utusan untuk menyampaikan informasi tentang puasa Asyura ke kampung-kampung orang-orang Ansor yang ada di sekitar Madinah. Pengumumannya adalah maka na asbaha shaiman falyutimma shaumahu. Barang siapa yang pagi ini berpuasa, sempurnakan puasanya. Wa man kana asbaha muftiran falyutimma baqiyata yaumih. Barang siapa yang pagi ini sudah telanjur berbuka, maka tahan makanannya, sempurnakan sampai akhir hari, sampai maghrib. Fakunna ba'da dzalik nasumuhu. Nah, setelah itu kami terbiasa untuk melaksanakan ibadah puasa Asyura, dan selanjutnya nanti akan turun kewajiban tahun kedua tentang kewajiban melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Wa nusawwim sibyanana as-sighar, dan kami juga membiasakan anak-anak kecil kami untuk berpuasa. Nah, jadi sudah di zaman itu ya, orang tua sudah mulai membiasakan anak-anak kecil mereka ini untuk melaksanakan ibadah puasa. Kemudian wanadhhab ilal masjid, lalu kami bawa dia ke masjid
ya, kami bawa dia ke masjid, ini untuk hiburan mereka. Bagaimana hiburan itu bawanya kemana? Ke masjid. Luar biasa, pendidikan luar biasa. Kemudian fanaj'al lahum al-lu'bah minal ihin. Lalu kami bawakan untuk mereka mainan, ya kayak kapas-kapasan, mungkin kayak boneka begitu, ya mainan-mainan untuk anak-anak. Lalu fa iza baka ahadum ala ta'am a'tainaha iyyahu indal iftar. Kalau dia nangis mau makan begitu, anak-anak nangis, kami kasih dia nanti hadiah. Ya, kami kasih hadiah. Ketika berbuka, dia sukses untuk berpuasa, kami kasih hadiah. Jadi, kalau sudah ada keinginan anak-anak, kemudian akhirnya mereka kita anggap mereka sudah mampu untuk melaksanakannya, langsung kita tangkap itu, kemudian biasakan mereka untuk melaksanakan ibadah puasa. Nah, kalau sudah sukses, puji mereka. Ya, kalau sukses, puji mereka, beri mereka hadiah-hadiah kecil yang membuat mereka senang dengan ibadah ini. Anak-anak penting untuk diberikan motivasi seperti ini. Pujian-pujian itu energi buat mereka. Ya, pujian itu energi buat mereka, sehingga ketika mereka dipuji, mereka tambah semangat, mereka tambah senang, apalagi ditambah dengan hadiah. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, begitu juga dengan saat kita ingin berbuka. Ya, ketika kita ingin berbuka, sediakan makanan-makanan, tanya mau makan apa, menyediakan makanan-makanan terbaik untuk itu. Nah, jadi kita ajak mereka bersama-sama dan kita manfaatkan waktu-waktu menjelang berbuka untuk sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu terbaik untuk berbuka, untuk berdoa adalah diantaranya waktu menjelang kita berbuka. Nah, kebiasaan seperti ini mudah-mudahan muncul, ya. Kenapa? Dari rasa senang mereka, dari kebiasaan orang tua yang selalu melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan muncul generasi-generasi yang betul-betul cinta dengan puasa, cinta dengan sholat, cinta dengan masjid, cinta dengan Al-Quran, cinta dengan Allah, cinta dengan Rasulnya. Ini kebahagiaan tersendiri untuk kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, mudah-mudahan masuknya bulan puasa di tahun ini akan menjadikan kita bersemangat, ya, untuk mempraktekkan apa yang dipraktekkan oleh sahabat, mengajak anak-anak kita untuk berpuasa. Semakin mereka terbiasa berpuasa, mudah-mudahan ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala nanti, kita sudah tidak repot lagi untuk mengingatkan mereka, karena kita nggak bisa lagi untuk mengingatkan mereka, tapi mereka sudah terbiasa melaksanakan ibadah puasa. Dan ketika mereka berpuasa karena effort dari kita, usaha sungguh-sungguh dari kita untuk membiasakan mereka, setiap ibadah yang mereka lakukan mudah-mudahan jadi amal jariyah juga untuk kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah untuk kita sekalian, sehingga mudah kita untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.